Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pope, NPM 204220153, kelas 5F, Prodi PGSD, mata kuliah pembelajaran kelas rangkap, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang pengorganisasian kelas. Nah, pengorganisasian kelas ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu penataan ruang kelas, pengorganisasian murid, dan disiplin kelas. Pengorganisasian kelas itu adalah usaha dalam menempatkan personel atau siswa yang tepat pada tempatnya dengan memperhatikan kemampuan dan pengalamannya. Nah, melengkapi alat-alat yang memungkinkan siswa tersebut laksanakan, seperti contoh kegiatannya itu pembentukan struktur organisasian kelas dan pembuatan jadwal kebersihan. Oke, itu ada pengorganisasian kelas juga yang intinya itu kemampuan pendidik menata dalam zona ruang kelas antara lain yang berhubungan dengan meja, papan tulis, sumber belajar, tempat dan penyimpanan bahan dan alat. Yang kedua itu memanfaatkan hasil karya peserta didik untuk dipajangkan dan ini akan meningkatkan karya peserta didik. Itu juga termasuk pengorganisasian kelas. Oke, ada juga penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas itu tak sepenuhnya berada di tangan seorang guru. Terkadang penataan kelas mencerminkan guru hendak membawa murid ke arah pembelajaran tertentu. Misalnya guru menginginkan interaksi antara siswa. Nah, oleh karena itu, menata ruangan menjadi pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap guru sebelum memulai kegiatan belajar mengajar. Oke, penataan ruang kelas itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berpusat pada siswa, memungkinkan siswa untuk bergerak, berinteraksi, dan berdiskusi. Yang kedua itu pembagian zona. Zona ini artinya area. Area yang dimaksud sebagai sumber belajar bagi anak yang sebisa mungkin. Yang ketiga itu menarik atau kreatif. Sedemikian rupa, menarik dan kreatif sehingga memunculkan senang bagi siswa. Nah, pengorganisasian murid itu ada cara membentuk kelompok belajar, merencanakan kegiatan kelompok belajar. Cara membentuk kelompok belajar yang pertama itu kelompok belajar berdasarkan kemampuan siswa itu kemampuannya sama itu harus di satu kelompokkan. Dan juga ada kelompok belajar berdasarkan kemampuan berbeda, itu bisa dijadikan kelompok belajar. Nah, yang kedua itu ada menentukan bagaimana peserta didik bekerja sama. Oke. Nah, disiplin kelas itu merupakan sesuatu yang berkenan dengan pengendalian dari siswa terhadap bentuk-bentuk aturan yang di lingkungan sekolah. Disiplin merupakan sikap mental. Hakikatnya ada pernyataan sikap mental dari individu maupun kelompok yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi disiplin kelas itu sangat ditekankan untuk melatih tanggung jawab dan kepatuhan yang didukung untuk kesadaran mencapai tujuan pembelajaran. Oke, disiplin kelas ini ada beberapa tahap yang guru harus ketahui. Yang pertama itu menggambarkan prinsip-prinsip pedagogik dan hubungan dengan siswa. Jadi prinsip pedagogik atau ilmu pengetahuan itu harus ada hubungannya dengan siswa. Yang kedua itu guru harus mengembangkan dan membentuk profesional terhadap siswa. Yang ketiga, guru merefleksi tubuhnya untuk kepercayaan dari peserta didik. Yang keempat, menumbuhkan kesungguhan berbuat dan berkreasi guru dan siswa. Jadi guru dan siswa itu harus berkreasi dalam satu kelas. Yang kelima, itu menghindari perasaan berat, rasa terpaksa di kalangan peserta didik. Oke, jadi guru itu harus menghindari perasaan berat terhadap rasa terpaksa di kalangan peserta didik. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dari pengorganisasian kelas. Di sini saya akan bisakan kesimpulan. Itu pengorganisasian kelas, aspek terpenting dalam pengorganisasian kelas itu pertama itu menempatkan personel untuk tepatnya dengan memperhatikan kemampuan dan pengalamannya. Penataan ruang kelas sepenuhnya berada di tangan seorang guru.
mencerminkan guru hendak membawa murid ke arah pembelajaran tertentu. Misalnya guru menginginkan interaksi antara siswa. Kelompok belajar dibentuk untuk meningkatkan peserta didik dalam mencapai keberhasilan belajar. Disiplin itu merupakan sikap mental dari individu maupun kelompok yang mencerminkan rasa ketaatan dan kepatuhan serta tanggung jawab juga untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka proses pembelajaran. Oke, baiklah itu tadi materi dari pengorganisasian kelas. Semoga materi yang saya sampaikan itu bisa berguna dan bermanfaat bagi semua. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.